Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Bogor, Jawa Barat. Irin, ratusan korban termasuk meninggal 4 orang. Lalu bagaimana kondisi mereka terutama yang dirawat di rumah sakit? Apakah kondisinya sudah membaik? Lalu bagaimana penanganan korban yang saat ini berjumlah ratusan ini, Irin? Iya, Yuda, sepertinya pertanyaan Anda tadi terputus karena kalau tadi saya sempat mendengar pertanyaan Anda adalah mengenai kondisi para korban dan memang ada posko kesehatan yang disediakan di dekat TKP yang di belakang saya ini, tempat saya berdiri saat ini, dan korban terus berdatangan. Betul sekali, angkanya sudah dikonfirmasi oleh Kepala Desa sekitar 117 korban yang mengeluhkan bahwa mereka merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan juga bahkan mengalami gangguan penglihatan seperti itu. Namun juga kami mendapatkan kabar mengenai data korban dari pihak Kapolsek sendiri yang mengatakan jumlah korban justru mencapai 130 yang saat ini sedang berada di rumah sakit dan 4 orang korban meninggal dunia. Jadi memang dari posko kesehatan dan juga dari laporan dari pihak Kapolsek sendiri itu agak berbeda jumlah korbannya. Tapi udah saya akan menunjukkan kepada Anda sambil bisa memperkirakan dampak yang timbul ketika kejadian itu berlangsung. Beginilah suasananya musola tempat para jemaah merayakan acara maulutan atau maulid Nabi, memperingati maulid Nabi seperti itu pada hari Minggu kemarin, dan jumlahnya sekitar lebih dari 100 orang. Ada yang mengatakan jemaah yang hadir itu sekitar 150 bahkan mencapai 200 orang. Dan ini adalah bangunan 2 tingkat, Yuda, di sepetak lahan seperti itu, dan juga kontur tanahnya bisa saya gambarkan ini agak berundak-undak atau curam, naik turun seperti itu, dan rawan longsor karena beberapa kali memang dari pihak pengamanan dari BPBD sendiri memperingatkan kepada warga agar tidak mendekat ke TKP karena masih ada titik-titik longsor, apalagi semalam diguyur hujan deras dan suasananya juga licin seperti itu, sehingga tentu saja tidak ingin ada tambah korban lagi karena antusias warga di setiap bencana yang memang kita tidak bisa hindari ya Yuda, karena mereka ingin melihat apa yang terjadi walaupun warga sekitar juga sebenarnya ada ketika kejadian itu, dan memang rata-rata korban adalah perempuan dan anak-anak. Kalau menurut keterangan para warga, bangunan ini bangunan yang biasanya memang rutin menggelar acara pengajian namun tidak sampai jumlahnya ratusan orang. Seperti itu biasanya hanya pengajian untuk anak-anak sekitar 30 sampai 50 orang, namun bangunan 2 lantai kemarin dipenuhi karena memang warga berkumpul untuk sekali lagi merayakan peringatan Maulid Nabi seperti itu. Dan kalau dilihat dari struktur bangunannya, dan juga saya bertanya kepada beberapa orang yang menyatakan sepertinya dari struktur bangunan ini, besi-besi yang kita lihat masih terlihat dengan nyata ya Yuda ya, tidak cukup kuat atau tidak ideal untuk menopang bangunan 2 lantai yang dipenuhi oleh jemaah sekitar hampir 200 orang seperti itu Yuda. Jadi bisa dipastikan bahwa memang bangunan ini mungkin tidak melalui uji kelayakan atau dibangun tidak sesuai spesifikasinya. Yuda, di sini juga bisa saya lihat ada banyak sekali barang-barang milik korban seperti itu, sepatu-sepatu anak yang juga sebagian besar memang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya pun kami belum mendapatkan update terbaru Yuda, kondisinya seperti apa, tapi memang beberapa mengatakan bahwa para korban ini dirawat karena mengalami sekali lagi cedera tulang seperti itu, dan juga gangguan penglihatan. Karena kalau bisa Anda lihat bangunannya seperti apa rubuhnya, dan ini adalah bangunan di belakang saya adalah bangunan pertama, lantai pertamanya, dan di atas itu adalah bangunan kedua yang sama-sama juga dipenuhi oleh warga ketika acara maulid itu berlangsung seperti itu. Dan dengan reruntuhan seperti ini bisa kita bayangkan seperti apa proses atau seperti apa detik-detik bangunan ini runtuh, musola ini runtuh, dan juga proses penyelamatan yang tentu saja mengalami kendala karena konturnya ini Yuda, saya berdirinya agak miring sedikit karena memang konturnya, tanahnya, bangunan yang tempat saya pijak ini juga konturnya juga kontur yang curam seperti itu. Dan jadi memang sebenarnya ini yang akan nanti kita tanyakan ke pihak setempat, dan saya mendapatkan kabar bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akan datang berkunjung karena tadi sempat berkunjung ke RSUD, tempat di mana korban, salah satu rumah sakit yang merawat korban seperti itu, karena saking banyaknya korban jadi korban juga dirawat di beberapa rumah sakit lain baik di kabupaten dan kota seperti itu Yuda. Dan saya akan bertanya sebenarnya izin tata ruang dan tata wilayah dalam proses pembangunan, karena memang
bangunan yang rubuh seperti ini bukan satu kali dua kali terjadi, apalagi di wilayah dengan kontur yang sangat spesifik di kawasan Jawa Barat yang dikenal dengan konturnya yang sangat curam atau rawan longsor seperti itu. Jadi sebenarnya harus ada aturan-aturan sendiri, dan itu akan saya tanyakan nanti ketika jika betul Deddy Mulyadi akan datang melihat kondisi TKP ini seperti itu. Yuda. Baik Irin, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali Irin Wardani, terima kasih.